Di sore hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang karunia menafsirkan bahasa lidah atau bahasa roh ini. Dalam satu era ya kehidupan gereja, yaitu pada masa awal gereja, Tuhan memberikan karunia bahasa roh ini. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa mereka yang berkata-kata dalam bahasa roh ini, mereka itu sungguh-sungguh ada dari Tuhan. Apa yang mereka katakan itu adalah benar, layak dipercaya. Ya, supaya mereka yang mendengar bertobat menjadi murid-murid Tuhan Yesus, supaya mereka bisa diselamatkan. Karunia bahasa roh adalah suatu mujizat. Bisa berkata-kata dalam satu bahasa manusia yang tidak pernah dipelajari sebelumnya, itu adalah suatu kemampuan yang tak mungkin bisa kita miliki kalau bukan pemberian daripada Roh Kudus. Ini adalah suatu karunia yang sifatnya itu adikodrati, mujizat. Berbahasa roh tentu mereka yang ada di sekeliling, mereka yang dari satu suku bangsa yang sama, mereka tidak akan mengerti. 3 peristiwa di dalam Kisah Para Rasul yang berbicara tentang bahasa roh ini. Yang pertama itu di Kisah Pasal yang kedua. Bahasa yang mereka sebutkan itu, para rasul itu berpikir dalam bahasa mereka sendiri. Dalam hati pikiran mereka itu tahu apa yang mau mereka sebutkan. Tapi ketika suara itu keluar, ternyata didengar oleh banyak bangsa, dan kemarin kita hitung ada 15 daerah, itu dalam bahasa mereka sendiri. Nah, Kisah Pasal 2 itu adalah satu mujizat ya, di mana mereka berkata-kata, dan mujizat itu juga ada pada pendengaran. Karena ketika kita berkata-kata, mereka, para rasul itu berpikir ya, dalam bahasa mereka sendiri. Jadi di dalam benak itu ada ide, ada makna yang mau mereka sampaikan. Dan tentu bunyi yang mereka keluarkan itu hanya satu jenis. Dan ternyata ketika orang-orang dari 15 daerah itu mendengar, masing-masing mendengar dari suara dari bahasa mereka sendiri. Makanya kita katakan kejadian di pasal 2 itu, selain itu mujizat dalam berkata-kata, itu juga ada mujizat dalam mendengar. Tapi di situ, nah tentu hanya mereka yang dari bangsa-bangsa as itu yang mendengar dan mengerti. Ya. Kejadian yang kedua itu di Kisah Pasal ke-10 tentang keluarga Kornelius. Di situ hanya dikatakan ketika Roh Kudus turun, mereka berkata-kata dalam bahasa lidah, dalam bahasa roh. Ya. Dan saya juga berpikir apa yang terjadi di situ. Harusnya yang dalam keluarga Kornelius itu adalah kemungkinan besar orang-orang Romawi. Ya mungkin sebagian
Yang datang bisa saja itu orang Yahudi. Dan kata lain, mereka itu bahasa mereka kurang lebih ya sama. Jadi mereka mendengar, rasul-rasul mendengar bahwa mereka di keluarga ini juga berbahasa lidah. Jadi saya rasa yang terjadi adalah rasul-rasul itu mengerti apa yang mereka ucapkan itu bukan bahasanya Yunani atau bahasanya orang Yahudi, tapi bahasa yang lain. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka itu lagi berbahasa lidah. Lalu yang peristiwa yang ketiga itu ada di Kisah pasal ke-19. Yaitu ketika ada sekelompok murid-murid Yohanes Pembaptis. Dan mereka belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Setelah mendengarkan pemberitaan Injil dari Paulus tentang Tuhan Yesus, mereka percaya dan bertobat. Lalu dikatakan juga mereka berbahasa lidah lalu bernubuat. Jadi tentu di lingkungan itu ya mereka sendiri, sehingga mereka mengucapkan bahasa asing. Sehingga Rasul Paulus dan mungkin juga teman sekerjanya itu menaik kesimpulan bahwa mereka itu sedang berbahasa lidah. Nah, jadi kalau kita lihat dari kisah para rasul, 3 peristiwa ini, ada satu hal yang kita perhatikan ya dalam konteks dengan 1 Korintus adalah tak ada yang menafsirkan bahasa lidah itu. Tak ada. Kisah pasal 2, mereka mendengar, masing-masing langsung mengerti. Dan 15 daerah itu mengerti. Jadi tidak ada dibutuhkan bahwa mereka itu harus ada yang menafsirkan. Yang di pasal 10 di Cornelius itu pun tak ada disebut ada yang menafsirkan. Jadi saya lihat yang terjadi ya mereka berbicara dalam bahasa asing. Ya. Dalam bahasa daerah lain yang kita tidak tahu daerah mana. Jadi orang-orang di situ ya orang-orang Yunani terutamanya, mungkin ada Yahudinya. Jadi mereka juga tidak perlu ada yang menafsirkan ya bahasa tersebut untuk mereka. Sama demikian juga dengan di Efesus orang-orang Efesus pasal 19 itu. Kan lingkungan mereka orang-orang yang punya bahasa yang sama, ketika mereka sebut bahasa yang lain tidak dibutuhkan untuk ditafsirkan untuk mereka. Nah, jadi dari kisah para rasul kita lihat ada peristiwa yang sedemikian ajaibnya, tetapi tidak dibicarakan bahwa diperlukan ada yang menafsirkan. Itu tidak ada. Kemudian kita sampai di kitab 1 Korintus. Nah, di dalam kitab inilah pertama kalinya kita mendengar bahwa ada yang disebut sebagai karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, itu di 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Ini yang paling awal disebut. Ya. Di sini dikatakan kepada yang seorang roh, itu Roh Kudus, memberikan kuasa untuk mengatakan mujizat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh ini. Jadi kemampuan untuk menafsirkan bahasa lidah itu adalah suatu karunia Roh Kudus. Ya sama seperti kemampuan berbahasa roh ada karunia, kemampuan untuk menafsirkan bahasa roh itu juga adalah karunia. Nah, jadi kalau di kisah para rasul kita tidak membaca ya ada disebut tentang orang yang mempunyai karunia menafsirkan. Bahkan sampai pasal 19 ya di Efesus itu pun tak ada disebut.
Tapi di kitab 1 Korintus yang ditulis tahun 54 Masehi, itu sekitar 24 tahun setelah gereja berdiri, itu ada disebut. Ini agak mengherankan. Di seluruh kitab suci di Perjanjian Baru tak ada surat yang membahas topik yang satu ini. Hanya di 1 Korintus ada pembahasan topik ini. Nah, jadi untuk pertama kalinya Rasul Paulus berbicara bahwa ada yang namanya karunia menafsirkan bahasa roh. Di 1 Korintus 12 ayat 10, dan di pasal yang sama juga di ayat ke-30 juga disebutkan kembali hari ini. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi kali keduanya disebut tentang karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, itu ada di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-30. Jadi saudara-saudara, kalau kamu ingin mempelajari tentang bahasa roh, itu sebetulnya hanya ada beberapa tempat. Kalau Kisah Para Rasul, itu pasal 2, pasal 10, pasal 19. Tapi di situ sesungguhnya hanya disebutkan ada peristiwa orang berbahasa roh. Nah, tapi kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 12, 13-14, nah itu dibahas ya lebih luas tentang bahasa roh ini. Dan semua surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu tidak ada membahas tentang karunia berbahasa roh atau karunia menafsirkan bahasa roh ini. Maka kita harus menarik satu kesimpulan ya, bahwa bahasa roh itu sesungguhnya bukanlah hal yang utama di dalam kehidupan gerejawi pada abad pertama. Bahwa karunia ini juga bukan suatu hal yang utama dalam hubungan dengan kedewasaan kita di dalam Tuhan Yesus. Karena kalau hal ini sedemikian penting, maka tentu dalam setiap surat Paulus itu pasti akan ada disebut. Kita lihat saja surat-surat penggembalaan. Ya, ketika Paulus memberikan banyak instruksi dan petunjuk baik kepada Timotius maupun Titus, ya bagaimana mereka harus menggembalakan gereja, bagaimana mereka harus mendewasakan jemaat Tuhan, itu sama sekali tidak ada disebut tentang bahasa roh. Ya. Tapi itu adalah sebuah karunia yang Tuhan Allah memang berikan kepada gereja yang mula-mula. Maka kita pahami itu sifatnya hanyalah sementara, dia akan berlalu. Hari ini kita harus membahas tema ini, bahasa lidah, apalagi topik yang spesifik tentang karunia menafsirkan bahasa lidah. Itu sesungguhnya karena ada gereja-gereja di masa sekarang, ya, mulai awal abad ke-20, yang memberikan penekanan yang sedemikian rupa tentang bahasa roh ini, sehingga memberikan satu keyakinan di sebagian orang bahwa kalau kita tak bisa berbahasa roh, itu tandanya apa? Kita tidak mempunyai karunia Roh Kudus. Nah, ini menjadi satu hal yang bisa sangat mempengaruhi ya perkembangan iman orang Kristen. Itu sebabnya kita perlu membahas kembali satu tema yang sesungguhnya sudah berlalu isunya. Ya. Karena itu hanyalah suatu anugerah yang Tuhan berikan pada gereja awal dan dia telah berlalu. Jadi kalau tidak ada gereja-gereja yang sekarang begitu menekankan hal ini, sesungguhnya topik ini itu hanyalah sebuah catatan sejarah di masa lalu saja. Nah, jadi sekarang kita kembali. Di 1 Korintus pasal 12 untuk pertama kalinya Rasul Paulus menyebut tentang karunia untuk menafsirkan. Jadi kalau di Kisah Para Rasul kita lihat peristiwa, 3 peristiwa disebut-sebut tidak ada menafsirkan. Ternyata di 1 Korintus kita melihat bahwa ada karunia untuk menafsir.
Nah, jadi sekarang kita lihat situasi di gereja Korintus itu, dan kelihatannya gereja Korintus ini sangat menekankan hal-hal yang sifatnya adikodrati ini, yang sifatnya mujizat ini. Sebetulnya saya juga merenungkan ya, dari semua gereja yang kita baca surat-suratnya, sesungguhnya gereja Korintus ini adalah gereja sangat buruk gitu. Maksudnya kedewasaan jemaatnya itu. Di situ ada begitu banyak kasus jemaat itu. Ya, ada sifat perpecahan dalam gereja, ada hal-hal berhubungan dengan imoralitas, ya. Ada juga keraguan, bahkan ketidakpercayaan tentang kebangkitan. Ini isu-isu yang sebetulnya sangat besar ya bagi gereja. Kalau kita bandingkan dengan gereja, contohnya gereja di Filipi, ya, mereka tidak punya kasus berat seperti ini. Ya, 4 pasal ditulis tentang mereka, itu lebih banyak berbicara tentang pelayanan Rasul Paulus dan nasihat Rasul Paulus kepada mereka. Kita tak membaca banyak masalah dalam gereja, tapi untuk gereja Korintus ini, gereja jemaatnya sebetulnya kalau bukan seluruhnya, sebagian itu tidak rohani sama sekali. Ya. Dan di tengah-tengah mereka inilah ternyata isu tentang bahasa roh itu menjadi sedemikian besar, sehingga bisa diperkirakan bahwa jemaat ini kelihatannya ada yang membesarkan diri, menyombongkan diri, bahwa mereka itu punya karunia-karunia yang sedemikian khusus dari Tuhan. Jadi dengan komposisi jemaat seperti ini, karunia berbahasa roh itu memang ada pada mereka, dan kemungkinan juga ada yang betul-betul ya disalahgunakan. Yang disalahgunakan karena adanya jiwa yang ingin menonjolkan diri barangkali untuk kelihatan lebih rohani. Jadi karunia berbahasa lidah ini di gereja Korintus kelihatannya memang ada yang menyalahgunakannya, sehingga timbul banyak isu yang harus dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, jadi sekarang mereka kelihatannya dalam setiap pertemuan itu selalu ada yang berbahasa lidah. Ya, walaupun Rasul Paulus tidak mengatakan ada yang memalsukan bahasa lidah ini. Mungkin juga ada yang berpura-pura ya, berkata-kata seperti itu. Tapi kita tak menyangkal bahwa memang di gereja itu ada yang punya karunia untuk berbahasa lidah. Nah, kondisi demikian itu bisa menimbulkan, pertama-tama bagi gereja sendiri itu kekacauan. Kedua, bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, itu bisa menjadi bahan cemooh. Rasul Paulus bahkan menggunakan istilah yang sangat keras. Dia bilang, kalau kalian berbahasa lidah ramai-ramai seperti itu, dan hal yang tak bisa siapapun pahami apa yang kalian ucapkan itu, dan kalau ada orang yang datang dan melihat, mendengar sedemikian, maka mereka akan bilang, kalian itu seperti orang apa? Orang gila. Nah, kata gila ini ada di Alkitab. Jadi Rasul Paulus sampai menggunakan istilah ini. Ya, umumnya kita tidak akan menggunakan kata ini.
karena keras sekali. Jadi saya lihat situasi di situ pasti sangat buruk. Sehingga ketika Paulus menulis pada mereka, dia bahkan menggunakan kata gila ini. Kalau kalian buat seperti itu, mereka yang belum mengenal Tuhan akan menaik kesimpulan bahwa orang-orang Kristen ini semuanya tidak sehat mental mereka, tidak sehat akalnya. Sehingga di tengah-tengah mereka bisa terjadi kekacauan sedemikian rupa. Nah, dalam konteks inilah Rasul Paulus mengingatkan mereka tentang adanya karunia menafsirkan bahasa lidah ini. Jadi kita baca di ayat ke-13 di pasal ke-14 ayat ke-13. Dia berkata demikian. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Di ayat ini kita melihat bahwa bisa terjadi dalam diri seseorang, dia diberikan karunia untuk berbahasa lidah, tapi dia juga diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah tersebut. Maksudnya demikian. Dia bisa mengucapkan kata-kata, kalimat dan suatu bahasa manusia yang tak pernah dia pelajari. Ya, itu ada karunia pertama. Dan ternyata dia sendiri juga diberikan karunia untuk mengerti apa yang diucapkan itu, sehingga bisa dia tafsirkannya, sehingga dia bisa kasih artinya di dalam bahasa dia sendiri, bahasa yang dimengerti oleh mereka yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam pasal ke-14 ini, Rasul Paulus berbicara bahwa ada orang yang bisa seperti ini, tapi ada juga yang hanya bisa berbahasa lidah, sehingga dibutuhkan orang yang berbeda, orang lain untuk menafsirkannya. Barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepada diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Poinnya adalah Paulus tidak mau kalau dia berbahasa lidah dan tak ada yang bisa menafsirkannya, maka apa yang diucapkan itu menjadi suatu hal yang tak bisa dipahami, tak bisa membangun jemaat, malah bisa menimbulkan reputasi yang negatif terhadap gereja Tuhan. Tapi di ayat yang akan datang, yang kita baca di ayat ke-27, Paulus berbicara tentang orang lain yang diberikan karunia untuk berbahasa lidah ini. Jadi kemungkinannya bisa seseorang mendapatkan dua karunia, berbahasa lidah sendiri, kemudian bisa menafsirkannya. Tapi ada juga yang hanya bisa berbahasa dan lainnya itu menafsirkan. Ayat ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, tak harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi Paulus bilang, kalau ada orang berbahasa lidah, maka harus ada yang menafsirkannya. Dengan asumsilah bahwa yang menggunakan bahasa lidah ini, dia tak bisa menafsirkannya. Maka diperlukan ada seorang yang lain untuk menafsirkannya. Jadi ada orang karena karunia kemampuan yang diberikan Roh Kudus, dia berkata-kata. Dalam pikirannya itu ada ide. Jadi dia itu bukan robot mengucapkan kata-kata sama sekali tidak ada pemikiran dalam kepalanya, bukan. Dia itu bukan seperti selang air yang kerannya dibuka, airnya mengalir saja, bukan. Dalam diri dia itu dia ngerti ada apa yang mau dia sampaikan gitu. Tapi ketika dia bicara, yang keluar itu bukan lagi bahasa dia sendiri, tapi adalah bahasa
dari bangsa yang lain. Nah, itu karunia berbahasa lidah. Karena selalu ada pengertian. Ya, kita itu tidak pernah kosong di kepala, lalu mulut terus saja bicara. Bukan begini. Ide itu ada, di kepala ada ide. Di dalam hati pikir itu ada kalimat, ada kata-kata, ada makna yang mau disampaikan. Hanya ketika dia bicarakan, yang keluar itu, maknanya itu, keluar itu dalam bahasa orang lain. Maka disebut bahasa lidah. Lalu, ada orang yang mempunyai karunia untuk menafsir. Orang ini juga bukan, dia hanya seolah-olah mendengar suara saja, tanpa mengerti apapun suara itu. Lalu dia tiba-tiba berbicara, mengeluarkan kalimat, mengeluarkan kata-kata yang artinya adalah sama dengan apa yang ucap orang ini. Bukan demikian. Orang ini oleh karena karunia daripada Roh Kudus, dia jadi mengerti apa yang ucapkan orang ini walaupun dalam bahasa asing. Dia jadi ngerti. Ya. Sehingga karena dia ngerti, maka bisa dia terjemahkan di dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang ini. Nah, jadi selalu ada makna, selalu ada pengertian. Bukan dua-duanya itu bicara ya, seolah-olah semua kalimat itu melewati kepalanya saja, tanpa singgah di akal pikir mereka, bukan. Yang satu punya arti, ada ide, ada hal yang mau disampaikan, dan dia akan berkata-kata mengikuti makna dan hati pikirannya, tapi yang keluar itu bahasanya ada bahasa dari orang lain, bahasa yang tak pernah dia pelajari. Ya. Yang satu ini mengerti apa kata yang dia ucapkan itu, karena kemampuannya diberikan Roh Kudus. Dia mengerti apa yang diucapkan waktu itu bahasa asing, sehingga dia bisa kasih makna bahasa itu dalam apa yang bisa dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, jadi Rasul Paulus bilang, kalau dalam pertemuan mereka ingin berbahasa lidah, dia izinkan 2 orang. Tapi maksimal sebanyak-banyaknya boleh sampai 3 orang. Saya juga berpikir, mengapa hanya boleh sampai 3 orang? Barangkali itu ada hubungan waktu. Jadi kalau semua orang mau berbicara, ya mereka akan begitu lama di dalam pertemuan. Ya, jadi dia batasi 2 orang, paling banyak ya 3 orang saja. Kalau mereka ingin berbahasa roh dan kalimat yang mereka keluarkan itu tak akan bisa dipahami oleh orang-orang ini, karena mereka itu satu suku bangsa, satu bahasa, mereka hanya boleh lakukan kalau di tengah-tengah mereka ada orang yang diberikan karunia untuk menafsirkan. Kalau tidak ada, mereka tak boleh menggunakan karunia tersebut. Karena apa? Karena tidak membantu jemaat, tidak bisa membangun jemaat yang ada. Lebih buruk lagi, bisa menjadi bahan cemoohan orang-orang yang belum percaya, dan mereka tidak melihat, mereka akan merasa bingung kenapa orang Kristen berkumpul, lalu mereka di tengah-tengah mereka yang muncul kondisi yang sedemikian kacau. Jadi Paulus tidak izinkan mereka. Tapi kalau ada yang bisa menafsirkan, maka siapapun yang datang akan bisa mengerti apa yang diucapkan oleh orang-orang yang sedang berkata-kata. Nah, jadi kita kembali ke situasi kita pada masa kita sekarang. Nah, gereja-gereja yang berbahasa lidah, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Ya,
Di kalangan karismatik ya, bahasa lidah barangkali bukan satu fenomena yang sangat mereka tonjolkan ya di saat ini. Karena dari waktu ke waktu selalu ada hal-hal baru yang mereka tonjolkan yang seolah-olah bisa melibatkan orang banyak, suatu hal yang baru. Bahasa lidah ini sudah mereka praktekkan ya sejak awal abad ke-20. Jadi sudah 100 tahun lebih. Jadi bukan sesuatu topik yang suka mereka gembor-gemborkan lagi. Tetapi kenyataannya dalam pertemuan-pertemuan kebaktian mereka tetap masih lakukan. Jadi kalau kita lihat di video-video ibadah mereka itu masih mereka praktekkan. Sehingga kita bertanya, kalau mereka ingin mengikuti ketentuan dari Rasul Paulus, ketika mereka dengan begitu kencangnya berbahasa lidah, adakah yang menafsirkan? Kan tidak ada yang menafsirkan. Ya. Dari situ saja kita sudah bisa mengatakan bahwa praktek berbahasa lidah di gereja ini adalah suatu hal yang keliru sekali. Ya. Keliru bahkan dengan mengabaikan petunjuk yang jelas dari Rasul Paulus. Bukannya satu orang yang berbahasa lidah, mereka ramai-ramai berbahasa lidah. Sehingga pertemuan itu menjadi begitu hiruk pikuk, mengabaikan petunjuk. Tak ada yang menafsirkan, mengabaikan petunjuk lagi. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa hal-hal yang dilaksanakan, dipraktekkan pada masa sekarang itu jauh dari apa yang sesungguhnya terjadi dalam gereja Korintus. Dan jauh dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus ini. Nah, jadi akhir katanya adalah karunia menafsirkan bahasa lidah. Suatu karunia yang Tuhan berikan kepada gereja di masa awal gereja. Tetapi tanpa kita diberikan karunia demikian pada masa sekarang, maka kita mau juga mempraktekkannya, maka ketika dilakukan, kenyataannya adalah kita lakukan dengan cara yang bahkan dengan terang-terangan bertolak belakang dengan apa yang telah dituliskan di dalam kitab suci. Jadi Bapak Ibu, bahasa lidah, karunia menafsirkan bahasa lidah, dan karunia yang telah berlalu. Jadi kita gereja pada masa sekarang, kita tidak boleh ya memaksakan diri melakukan hal ini. Karena kita memang tidak bisa. Ya, karena kita tak bisa berbahasa lidah. Dan kita pun tak bisa menafsirkan bahasa lidah ini. Karena kita tidak lagi diberikan karunia demikian. Jadi gereja harus hidup dengan tertib. Ya. Kita telah mempunyai kitab suci. Kitab suci itulah yang harus kita dalami. Kemudian kita lakukan. Nah, itulah hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam kuasa Tuhan telah memberikan anugerah karunia sedemikian ajaib kepada gereja. Tuhan juga telah memberikan petunjuk bagaimana karunia-karunia demikian digunakan untuk membangun jemaat. Tapi Tuhan, di saat ini gereja tidak lagi menemukan ada pemberian anugerah demikian. Maka bantulah kami untuk bersungguh-sungguh di dalam mempelajari firman-Mu, sehingga kami bisa hidup melakukan firman-Mu ini
dan hidup kami bisa berkenan kepada Tuhan. Bantulah Tuhan, banyak orang Kristen yang masih ingin melakukan hal-hal yang ada di masa perjanjian baru. Sehingga dengan mempelajari kitab suci, akan ada pemahaman dan kesadaran dan pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.